Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan segala macam nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita kembali dapat melanjutkan kajian tasqif kita, dan semoga ini istilahnya selalu menjadi bekal dan tambahan ilmu. Sedikit sekali, apa udah ada yang tamat, udah yang pulang? Hah? Jaga kebab. Tapi belum ada yang selesai, belum ada yang pulang kan? Belum ada. Yang baru juga belum ada. Baik. Apa saja yang telah kita, atau yang telah masih yang kalian ingat dari pelajaran-pelajaran yang berbekas di hati? Nah, seperti bekas itu, berbekas di kertas kamu itu. Ada gak yang masih berbekas seperti itu di hatimu? Apa itu? Jangan dirobek, kok dirobek bekasnya? Kemarin terakhir kita penanggulangan bencana. Apa yang kalian ingat dari apa yang saya sampaikan? Soalnya saya juga lupa sudah menyampaikan apa. Mitigasi itu apa? Oke, terus? Bagus. Sebagai dai, kalau kita berada di tempat itu, kita sampaikan, ya. Ini relawannya ustadz misalnya, jadi harus ceramah di situ. Salah satunya adalah menyampaikan bagaimana orang-orang pada bingung nih. Maaf, apa di antara kalian ada yang pernah kena bencana? Ada nggak? Cerita aja, cerita. Tidak ada. Alhamdulillah, jangan sampai. Tapi kalau ada, bisa sharing pengalaman. Apa yang dirasakan misalnya. Ada orang-orang kebanjiran, dia ada di atap rumah 2 hari. Tidak minum, tidak makan. Bagaimana mau makan, orang dapurnya ada di situ. Apa rasanya? Ya kita bisa bayangkan. Belum bisa merasakan, tapi ya begitulah. Ada yang 4 hari di pohon, sekeluarga. Bagaimana anak kecil, dia punya anak kecil. Coba kalau jatuh misalnya. Di bawahnya itu entah mungkin ada ular atau apa gitu kan. Ya, mau turun bagaimana? Turun hanyut. Pilih mana? Nah, itu contoh. Itu kalau kita berkaca pada bencana banjir kemarin. Ini baru-baru terjadi lagi gempa di Pacitan dengan skala yang cukup kuat, 6,5 pada skala Richter. Ya, intinya tidak ada semua yang berharap bencana. Ya, tapi kalau itu terjadi, maka Allah memberikan kompensasi. Orang yang mati tertimbun kena gempa, maka dia mati syahid. Tapi boleh nggak kita berdoa pada ya Allah, berikan aku kesyahidan ketimbun gempa ya Allah? Boleh nggak? Yang waras tidak akan melakukan itu. Nah, orang yang mati terbakar, mati syahid. Bukan begitu dalam hadis? Benar nggak? Tapi boleh nggak kita berdoa, ya Allah jadikan aku mati terbakar? Boleh nggak? Tidak boleh. Tapi kalau udah terjadi, maka dia syahid. Gitu maksudnya. Kalau misalnya dia terbakarnya karena bukan dia bakar diri ya. Jadi pertama, menghadapi musibah dengan iman. Itu pembeda antara para pelajar tulabul ilmi dengan yang awam.
Nah, para tulabul ilmi, kalian dididik untuk menjadi dai. Jadi dai justru harus berada di tempat-tempat yang dibutuhkan orang, ya seperti di tempat-tempat bencana itu. Ya. Biasanya nanti itu di akhir-akhir bencana itu, seperti pengalaman kami di Lombok, tiba-tiba saja ada yang bagi-bagi karpet waktu di Lombok kemarin. Itu saya sendiri yang lihat. Tiba-tiba ada bagi karpet. Ternyata tulisannya apa? Karpet sejadah. Orang ngiranya buat sejadah, tapi bisa juga buat tidur. Panjang dari bahan yang bisa buat tidur, buat tenda. Apa tulisannya? Tulisannya adalah ayat-ayat dalam Bible. Yesus sekian, firman-firman. Loh, ini kok begini? Yang ngasih siapa nih, Pak? Ada orang dari Jawa lah pokoknya. Ternyata mereka masuk ke situ. Dan mereka memang biasa masuk. Ya dakwah. Ya dakwah namanya. Itu sebenarnya kita pun harus melakukan itu di tempat-tempat orang non-muslim sebenarnya. Dalam artian ya mereka bisa seberani itu kepada yang mereka tahu, orang-orang yang kepada orang-orang Islam. Militan berarti. Nah, kita juga harus semilitan itu. Tapi biasanya bencana-bencana mereka masuk. Nah, makanya para dai ini perlu punya pengetahuan tentang kerelawanan dalam menghadapi bencana itu. Maka kalau bisa nanti kalau ada jangan harap ada bencana, tidak. Tapi Indonesia biasanya selalu ada. Kita mulai dari daerah yang dekat-dekat dulu nih. Bekasi kemarin banjir. Sini enggak ya? Banjir juga. Masuk ke komplek ini. Masuk. Ya, itu daerah sebelah sana itu kan banjir. Yang dibutuhkan orang-orang kalau udah banjir itu apa ya? Boleh kalian berlatih. Nanti mungkin ada program Ma'had Al-Hasan turun atas nama bawa bendera, bawa spanduk dari Ma'had Al-Hasan. Itu bagus. Itu membuktikan bahwa Ma'had Al-Hasan turun atau terjun menghadapi menyelesaikan real problem umat. Orang kalau kena musibah, ya problemnya ya mereka harus dibantu. Apa misalnya kalau udah dilakukan, kalau udah ada korban banjir begitu, makan karena mereka nggak bisa masak. Jadi gimana? Buat dapur umum masak, bagi-bagi nasi, sekedar berlatih. Ya. Dulu banjir di tahun 2020 yang lalu. 2020 rumah saya juga kebanjiran. Karena kebanjiran saya berada di Bogor, saya nggak bisa pulang kan berarti. Tapi saya nolong orang banjir di Villa Nusa Indah. Jadi kita sendiri kebanjiran, tapi kita bisa nolong orang. Sebab mau pulang nggak bisa ke kepung air. Ya sudah nolong orang saja. Rumah kita ditolong orang lain. Jadi saling tolong menolong. Kita ditolong orang, kita nolong orang. Kita bikin nasi, beli nasi segala macam, mengantarkan kepada orang-orang di Villa Cikunir, Villa Nusa Indah itu, yang terendam. Mereka terendam, itu masih sampai sedada, Karena saya jam 1 malam berjalan kaki mengarungi air segini saya, dan saya terperosok ke dalam bawa nasi kira-kira 20 bungkus. Saya terperosok di got kan mau tenggelam, akhirnya nasi lepas, nggak jadi. Tapi sudah melewati karena mau ngejar satu masjid, namanya masjid apa di situ, yang di situ banyak katanya ada yang mengungsi, tapi nggak bisa kemana-mana karena mau kemana orang air segini. Jadi mereka belum makan. Ada orang yang jam 1 malam kan gelap, mati lampu. Dan sementara belum ada perahu bot. Sebagian orang di rumah-rumah. Ya mereka rumah mewah, toko-toko rumah orang kaya, tapi mereka belum makan. Ya mereka minta makan. Gitu. Jadi kalau sudah kebanjiran, ya semua orang kebutuhan dasarnya adalah makan. Di Aceh itu orang nggak makan 24 jam, 2 hari 2 malam. Orang nggak makan. Ada yang sampai 3 hari, 4 hari belum makan karena tidak ada yang bisa menjangkau mereka. Siapa yang bisa menjangkau kalau airnya sampai 4-5 meter? 5 meter airnya, lantai 2 terendam. Ya, kalian bisa bayangkan tuh. Jadi nggak ada yang bisa menjangkau. Terus minumnya bagaimana? Minum air banjir comberan itu. Mau nggak mau daripada kehausan. Terutama anak-anak kecil itu. Nah, jadi kita harus punya tahu apa yang harus kita lakukan.
Tindakan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana dan bagaimana menolong orang dalam bencana. Nah, di Indonesia ini bencana ya rata-rata seputar yang paling sering banjir, gempa bumi, tapi macam-macam. Atau di Palu kemarin itu adalah boleh dibilang sesuatu yang paling unik. Terjadi pembenaman tanah, terjadi pergeseran tanah. Ada yang dari sana nggak sini? Nggak ada dari Sulawesi. Belum ada. Ada pembenaman tanah, pembenaman. Jadi tanah itu terbenam. Gempa kan pertama terjadi gempa, maka orang-orang lari ke tanah lapang. Itu memang teorinya. Jangan berlindung di balik ini. Kalaupun terjadi gempa itu berlindung di balik meja gini. Kenapa? Karena kalau misalnya ini runtuh, dia tuh biasanya nggak runtuh sekalian. Paling nggak ketahan ini. Jangan berada di dekat-dekat bangunan atau pohon. Itu teorinya kalau gempa. Beradalah di tanah lapang. Ya, orang-orang pada ngerti kan? Pergi mereka ke tanah lapang. Tahu-tahu di tanah lapang itu amblas dan dibalik. Bukan sekedar amblas. Kalau di amblas gitu kan orang masih ada di bawah kan. Ini setelah amblas terbalik lagi tanah itu mengubur mereka. Itu yang terjadi di Palu. Satu komplek perumahan namanya Balaroa itu di dekat kota. Itu amblas dan saya ngelihat sendiri. Jadi yang ini nih runtuh, ya berakhir saya ada mobil terparkir mobil di garasi rumah orang. Itu batasan yang amblas. Jadi mobil itu nggak bisa maju karena rumah, nggak bisa mundur karena tanah amblas 2 meter. Itu bisa begitu. Kenapa nggak sekalian mobil yang itu aja? Ya artinya rumah yang di mobil itu selamat. Bisa begitu ya itu terjadi. Tapi dari situlah kita tahu begini kali Qorun dulu. Kalian bayangin nggak? Hafal nggak sih hadis tentang Qorun? Ayat tentang Qorun deh. Kalau hadisnya panjang. Ayat tentang Qorun hafal nggak? Mana Al-Hafidh? Siapa tadi imam? Imam tadi siapa? Hah? Hafal kamu sudah ke Al-Qasas belum? Belum. Tadi sebentar. Tadi dia baca apa? Yang siapa dia baca apa? Ayo yang lain. Salah satu tanda khusyuknya sholat, kalian tahu imam lagi baca surah apa? Maksudnya yang kalian hafal. Banyak orang pasti tanya, imam tadi baca apa? Oh, apa ya? Lupa. Padahal kulhu sama kuliah. Masa ya nggak hafal? Dia nggak khusyuk. Dia sholat mikir apa-apa. Jadi imam baca apa dia lupa. Tadi, siapa namanya? Fahmi. Coba yang lain. Ini ada Fahmi soalnya. Kamu Fahmi apa? Enggak, Fahmi Umar. Fahmi Mutiara. Fahmi Mutiara. Fahmi. Tadi kamu baca di lam yang pertama itu waliya'lama apa waliya'lama? Waliya'lamal waliya'lama ya, karena saya mendengarnya waliya'lama. Sukun. Jadi diperjelas ya, waliya'lamal mu'minun. Ya. Al-Qasas. Apa yang dikatakan Qarun? Bagaimana siapa yang udah hafal Al-Qasas? Al-Hafiz. Jangan lihat hafalan. Inna Qarun. Fabaqa alaihim wa inna mafatihahu wa inna terus
Ya, murajaah lagi ya. Murajaah lagi. Baik, itu kan ada kalimat yang terkenal. Wa bataqi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu perkataan siapa? Nah, kaum Qarun, ya teman-teman Qarun. Jadi kadang orang suka mengucapkan Allah Ta'ala berfirman wa bataqi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh gak gitu kalau kita ceramah? Allah Ta'ala berfirman apa? Wa bataqi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh gak? Enggak. Itu namanya dalam Al-Qur'an kalamun mahkiyun. Al-kalamul mahki atau kalam dalam Al-Qur'an yang diceritakan Allah tapi kalam orang lain, bukan kalam Allah. Meski sebenarnya artinya sama saja kalaupun Allah mengucapkan itu, cuman isinya diiyakan oleh Allah. Artinya itu isi yang dibenarkan oleh Allah. Apa? Wa bataqi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Sekedar jangan lupakan saja, tapi utamamu harus akhirat. Sementara kamu ya Qarun udah lupa akhirat. Kamu jadikan semuanya dunia. Nah, gitu maksudnya. Itu nasihat dari teman-temannya. Bukan kalam Allah, tetapi nasihat teman-teman. Allah menceritakan. Yahki, menceritakan. Mahki, makanya disebut dengan kalamun mahki. Itu dalam tafsir nanti ada. Nah, itu kita tidak bisa bilang Allah Ta'ala berfirman. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la doa-doa nggak mungkin Allah yang mengucapkan. Misalnya apa lagi? Perkataan iblis, jangan sampai Allah Ta'ala berfirman. Perkataan iblis misalnya apa? Rabbi inni apa? Fabima aghwaytani la aqudan lakal siratal mustaqim misalnya. Jadi bukan semua yang ada dalam Al-Qur'an berarti Allah yang berfirman, enggak. Kadang Allah mengisahkan perkataan orang lain. Nah, apakah perkataan itu dibenarkan oleh Allah atau tidak? Itu lain soal. Jadi harus dilihat, jangan semua yang ada dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman atau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an lalu mengutip perkataan orang kafir misalnya. Enggak. Jadi bagaimana caranya? Kita menyampaikan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menceritakan nasihat orang teman-temannya Qarun kepada Qarun, yaitu bunyinya teman-temannya berkata wa bataqi fima atakallahu daral akhirah. Kayak gitu. Ya bukan Allah berfirman gitu ya. Itu dalam Al-Qasas 77. Berikutnya apa? Qarun dibenamkan oleh Allah, ya. Dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin kita ketika apa yang ada dalam pikiran kita ketika mendengar cerita Qarun dibenamkan? Ya iya, Allah Maha Kuasa, bisa aja gitu kan. Ya Allah membenamkan kapan-kapan ya terserah. Tapi ketika terjadi itu di Palu, baru saya paham, ini begini kayaknya Qarun kemarin ini. Karena itu per detik nggak sempat ada orang tak sadar. Misalnya tiba-tiba bumi gitu, orang lari nggak bisa. Ada sih yang sempat lari. Kalau yang sempat lari itu yang longsor. Kalau yang benam itu nggak bisa. Karena dia pas ada di situ, brek, roboh, udah. Jadi nggak bisa menyelamatkan diri. Bahkan ada anak-anak pulang TPA juga tuh, kebenam di situ. Tapi sampai sekarang nggak ditemukan. Udah dia kuburan massal saja, komplek Balaroa itu. Itu kuasa Allah. Jadi apa yang dulu terjadi di Qarun itu sesuatu yang sangat bisa terjadi. Palu mengajarkan 3 kisah. Setidaknya kisah-kisah dalam Al-Quran. Ada satu lagi hadis. Kejadian satu lagi di Palu itu. Kalian tahu pergeseran tanah? Dengar nggak? Kalau ke sana, kalian akan lihat jalan kebun jagung pindah ke jalan raya. Kebun kelapa orang luas mungkin 1 hektar pindah ke komplek perumahan. Pindah 2 kilometer kebun kelapa. Akhirnya bingung orang. Ini jadi yang punya kebun siapa nih? Pindah ke tanah orang. Kebun kelapa berjalan 3 kilometer. Dan itu ada videonya. Waktu di awal-awal sempat ada videonya. Kalau ada yang masih merekam. Dan ya kita sampai sana udah ngelihat saja, tinggal ngelihat. Inilah kebun kelapa ini tadi atau kebun jagung ini tadinya di gunung sana itu. 3 kilometer dia pindah ke area jalan raya ini.
Perumahan yang tadinya perumahan jadi kebun kelapa. Geser tanpa satupun yang roboh kelapanya. Rumah-rumahnya bergeser, tanahnya bergeser. Nah, makanya pergi melihat apa? Wasiru fil ardi tsummanzuru. Tapi itu bukan kita nggak bilang gitu karena akibatul mukadzibin, enggak. Tapi siru fil ard, berjalan di muka bumi sana, kalian lihat bagaimana kuasa Allah. Apa dari peristiwa pergeseran tanah itu hadis apa yang kalian ingat? Hadis apa? Kenapa Umar bin Khattab menahan gempa? Bukan, itu menahan gempa. Atau menahan sungai Nil? Itu menahan sungai Nil. Yang pergeseran tanah, kisah apa dalam hadis yang kita ingat? Kita belajar. Kalian lebih spesial ya, saya menyampaikan ini karena kalian hafal Quran, hafal hadis. Jadi terapkan ini dalam kehidupan nyata. Kisah 9 orang yang membunuh 99 orang. Apa hubungannya? Ayo. Mbak udah pernah dengar hadis itu, kisah itu? Wah, masa gimana ceritanya? Kok bisa belum beneran belum? Tobatnya pembunuh 99 orang belum dengar sama sekali? Gimana ceritanya? Itu ada dalam hadis. Makanya banyak-banyak membaca. Saya mohon maaf kesibukan belum itu banyak buku-buku. Buku anak-anak apa buku umum? Harus banyak membaca. Cari buku, banyak buku, kisah-kisah, termasuk kisah yang kemarin. Oh, itu nggak ada dalam hadis. Jadi Al-Qasas An-Nabawi misalnya, tulisan Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar, terus ada, dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Ya kalau yang udah ngerti bahasa Arab, ya baca bahasa Arabnya. Al-Qasas An-Nabawi itu ada dalam hadis Bukhari Muslim. Apa cerita yang berhubungan dengan itu? Pergeseran tanah. Ayo, yang udah dengar ceritanya. Ayo. Kalau mau cerdas tuh harus aktif. Kalau dulu ada istilah cara belajar siswa aktif, zaman saya dulu sekolah, tahun 90-an. CBSA. Tapi kami plesetkan menjadi catat buku sampai habis. Karena kami mencatat, ayo dicatat, karena nggak mampu beli buku. Jadi semua siswa pakai catat buku yang ada di itu. Jadi habis jam pelajaran cuma nyatat doang. Tahu bel, nggak ada yang nerangin. Udah kata gurunya pokoknya kalau ulangan baca aja di situ. CBSA, cara belajar siswa aktif. Siswanya harus aktif. Ayo, apa yang ada dalam kisah 99 orang pembunuh 99 orang ini? Yang berhubungan dengan pergeseran tanah. Hah? Ya. Ayo ngomong. Para calon ustadz, kalian harus berani ngomong. Kalau kalian mau salah, sekarang tempatnya kalian salah. Jangan sampai kalian udah ceramah baru salah. Bukan apa-apa, kalau udah ceramah salah, nanti dibetulin orang pun rasa tak terima. Gengsi. Akhirnya ya kalau mau salah sekarang, mumpung lagi belajar. Rahmatnya mendahului catatan buruknya. Oke, hubungannya dengan pergeseran tanah itu apa? Bergeser gitu kayak lomba. Apa ya? Kan situ geser tuh di tanah. Terus catatan amal rahmat tuh lomba juga. Iya lomba, terus apa hubungannya dengan geser-geser tanah segala? Ya kira-kira kayaknya itu. Karena dia niat tobat dan jarak antara tempat tobatnya sama di tempat dia meninggal. Putar kamera biar nggak apa-apa. Ini biar nanti jadi ini kan kita belajar harus aktif begini. Ya teruskan. Siapa namanya lupa lagi saya. Vicky, ayo Vicky. Ya ibu-ibu para pemirsa silakan lihat ini calon mantu Anda. Karena pembunuh 99 orang ini dia berniat tobat. Terus berniat tobat. Terus dia pas di jalan dan ingin mencari ingin menuju kenapa harus menuju? Berjalan kemana? Siapa yang nyuruh? Nah, ini kalian berlatih untuk menyusun kata, mengungkap rasa, mengungkap kata, keinginan sendiri untuk bertobat ke suatu negeri gitu. Bukan.
Ketika dia bertanya kepada seorang alim, kata orang alim, Iya. kamu taubat, diterima taubatmu. Tapi supaya kamu terhindar dari lingkungan circlemu yang buruk ini, kamu harus pergi ke negeri orang-orang yang beriman sana. Pergilah dia, pergi, mati di tengah jalan. Nah, malaikat azab turun. Saya yang harus ngambil. Dia ini pendosa. Kata malaikat rahmat, aku yang harus ngambil. Dia sudah taubat. Lalu datanglah malaikat penengah. Gini aja, kita ukur. Kalau jarak antara dia dengan negerinya masih lebih dekat, maka kamu si azab yang mengambil. Tapi kalau jarak antara dia dengan negerinya dengan negeri tujuan lebih dekat, maka si rahmat yang ngambil. Terus apa hubungannya dengan geser tanah? Hubungannya ya. Karena kalian harus baca hadisnya. Hadis itu mengatakan Allah menggeser tanah itu. Dia tuh lebih dekat kepada kampungnya sebenarnya. Jadi harusnya malaikat azab yang mengambilnya. Mayatnya itu. Tapi karena Allah telah mengampuni, Allah geser itu tanah sehingga lebih dekat sejengkal ke negeri tujuannya. Makanya baca kisah itu langsung di hadisnya. Jadi kita tuh waktu baca hadis itu biasa-biasa aja. Ya Allah maha mampu kok menggeser begitu. Tetapi ketika terjadi pergeseran tanah di Palu baru begini rupanya. Ini bukan sekedar bahwa Allah kun fayakun, tidak. Ada fenomena alam rupanya. Berarti ada kejadian dulu di sini nih. Di tempat si itu tuh mati, mayat dia itu masuk geser tanahnya itu. Ada gempa berarti Allah. Jadi semua yang terjadi ini ada Allah kasih hikmah pada semua yang terjadi pada kita. Biarpun kita harus menangis karena kejadian itu. Kadang-kadang kita menderita untuk menolong orang lain. Contohnya kejadian saya di Aceh. Itu saya cerita. Udah cerita mungkin belum saya? Hah? Belum aja sama. Yang cerita saya pecah ban mobil. Belum. Nanti. Tadi, jadi sebentar dulu dari hadis ini. Pergeseran tanah itu adalah jadi di gempa di Palu, kejadian di Palu mengingatkan kita pada dua peristiwa. Pertama peristiwa Qarun, pembenaman. Kedua adalah pergeseran tanah, kisah pembunuh 99 orang yang diterima taubatnya oleh Allah, yang diperebutkan oleh malaikat azab dan malaikat rahmat. Karena setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Dan dia bukan cerita dongeng pengantar tidur. Enggak. Ada hikmah. Kenapa Allah harus menggeser tanah ini? Jadi kita berpikir, berarti hatta kejadian yang di Palu itu pun kenapa tanah itu harus digeser? Pasti ada Pasti ada hikmah Allah yang entah siapa yang akan menemukan hikmah itu. Pasti ada. Perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Itulah pembeda orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya itu fenomena alam, iya itu fenomena alam. Semuanya kita tahu fenomena alam. Cuma apa hikmah di balik itu dari Allah Ta'ala? Nah itu bedanya. Nah kita sebagai tulabul ilmi harus mendalami itu. Setiap kejadian ingat Quran, ingat hadis. Itu fungsinya para hafal Quran, para hafal hadis itu fungsinya itu. Supaya dia bisa menghubungkan semua kejadian yang dia alami atau dia dengar dengan ayat-ayat Allah. Ya kauniyah itu dihubungkan dengan qauliyahnya Allah. Itu baru penghafal Quran. Jadi saya cerita sedikit tentang pecah ban ini. Jadi kan kita waktu di Aceh itu pergi warawiri karena kita harus belanja terus dan belanjanya harus ke Medan. Di Aceh tidak bisa berbelanja, kita harus beli barang-barang karena kan toko rusak semua. Bahkan satu kota pun di Langsa pun masih mati listrik, mati lampu, mati sinyal pula. Tidak ada yang menyala. Yang menyala cuma semangat saja. Semangat masih menyala. Listrik tidak menyala. Lampu tidak menyala. Sinyal tidak menyala. Tinggallah semangat kita saja yang menyala. Pas menyalanya semangat, pecah ban pula di jalan. Tidak ada yang bisa menolong. Kalau ada sinyal, GSM pun tidak ada, nelpon nggak bisa. Kalau ada sinyal, kita tinggal ngubungin orang di posko, tolong kami ini pecah ban, bawain ban. Gitu loh maksudnya kalau ada sinyal. Lah, ketika nggak ada sinyal, balik ke tahun 70-an, apa yang bisa kita lakukan? Coba. Kalian berpikir apa yang bisa dilakukan kalau kita tiba-tiba mogok di jalan, nggak bisa ngubungin orang rumah, nggak bisa ngubungin kantor polisi, di tengah hutan mogok, gimana coba? Hah? Siapa mau dorong mobil? Berapa puluh kilo? Ayo.
Terus ngapain orang lewat? Orang lewat mah banyak. Orang jalan rame, minta tolong. Harus begitu kan? Ya, oke. Jadi begitulah ceritanya. Sampai 4 jam kami menunggu. Menunggu tuh cuma mencari pertolongan, nggak ada yang bisa nolong. Padahal kami itu berada di depan markas Yonif TNI. Yang waktu itu juga kebanjiran juga. Jadi ada dapur umum. Ya mereka ini, tapi mereka nggak bisa. Karena pertolongan yang kami minta bukan apa-apa. Kalau cuma sekedar buka ban, selesai. Tolong antar saya ke posko. Saya mau ngasih tahu teman-teman saya bahwa kami pecah ban, kami mau beli ban. Gitu. Yang ada nggak yang bisa ngantar saya? Tidak ada. Waduh, ada yang motor saya juga masih kerendam di belakang. Gitu. Ya udahlah, oke lah. Nggak ada yang punya kendaraan gitu kan. Akhirnya cobalah saya melihat saya ada orang mendirikan posko di tengah jalan. Coba saya hampir ke situ. Lalu saya bertanya, Pak, ini baru mendirikan posko Pak? Oh iya benar, gini. Oh gini Pak, saya minta tolong, ada nggak yang bisa ngantar saya ke posko kami di Langsa? Langsa itu ya sekitar 5 km dari situ lah. 5 kilo, 10 km dari dekat. Karena saya pecah ban di situ, saya mau manggil teman-teman, atau saya beli ban di sana gitu. Datang ada satu orang bisa boncengin saya ke sana. Ya udah, pergi kita ke posko, ngasih tahu. Ternyata yang di sana pun belum siap berangkat karena harus nunggu nasi yang dimasak. Jadi kita dapur umum dan membagikan nasi untuk dimasak. Dapatnya cuma 300 bungkus. Bayangkan dari jam 8 pagi sampai jam 2 cuma bisa dapat 300 bungkus. Sementara orang-orang semua itu dia harus bergantung pada nasi bungkus itu. Nasi bungkus relawan. Karena mereka nggak bisa masak. Kompornya kan basah semua. Udah. Jadi karena tidak bisa, akhirnya saya beli ban sendiri pakai motor itu, beli ban. Kebetulan masih ada ban yang buka. Nah, akhirnya ceritalah orang ini yang bonceng saya ini, namanya Bang Ismail. Dia cerita bahwa tempat dia, kampung dia itu belum ada bantuan yang masuk. Padahal mereka persis di depan Yonif. Saya tanya, itu mereka kan punya dapur umum, apa nggak bagi-bagi? Enggak Pak, katanya mereka nggak bagi-bagi ke kami. Mereka buat mereka saja, karena saat komplek mereka itu saja juga kena juga. Jadi warga kampung sekitarnya nggak ada. Relawan cuma lewat-lewat doang. Kenapa relawan itu cuma lewat? Karena biasanya semua kita relawan berpikir yang sudah dekat jalan raya, dekat fasilitas, dekat tempat TNI, dekat tempat polisi, dekat BNPT, pasti udah dapet dong. Nah, jadi kita nyari nggak di situ. Kita akan masuk ke dalam-dalam sana. Tempat mereka kelewatan. Lagi pula pas kita lihat rumahnya udah bersih, udah orang-orang udah. Iya, memang rumahnya udah bersih, rumput udah nggak ada, air udah nggak ada. Tapi alat masak mereka juga nggak ada, duit mereka nggak ada, beras mereka basah. Jadi mereka juga sebenarnya belum. Akhirnya nggak ada yang bantu mereka. Orang fokus kepada yang daerah-daerah sana semua. Mereka dilewat-lewatin aja. Itulah akhirnya kepala desa mereka berinisiatif untuk bikin posko. Nah karena kita udah tahu begitu, kenapa jauh-jauh? Sini saja yang kita bantu. Ya besoknya dibawalah nasi itu ke mereka. Nasi bungkus kita arah ke mereka. Saya belikan beras segala macam. Hikmah dari saya pecah ban itu, mungkin ada orang situ kali berdoa, ya Allah tolonglah kami. Dibuatlah kami pecah ban situ, datanglah kami menolong itu. Iya, bisa. Karena setelah itu barulah kami yang pertama memberikan bantuan ke desa itu, namanya Desa Pahlawan di Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang. Akhirnya sekarang kita juga, dan di situ ada madrasah ibtidaiyah kemarin terakhir, kedatangan kemarin saya lihat yang perlu bantuan juga, udah bolong-bolong kelasnya. Oh bangkunya ditekan dikit aja udah. Ini gurunya duduk di lantai karena bangkunya nggak ada. Nah, itu insya Allah nanti kita akan bikinkan bangku. Di situ kita belikan bangku itu, dari dana donasi yang ada. Insya Allah itu proyek kita berikutnya. Belum ada relawannya. Mereka sudah minta bantuan pemerintah itu dari tahun 1983 sampai sekarang itu bangunan yang itu belum diperbaiki. Ada 2 bangunan yang telah dibangunkan oleh pemerintah, ada. Tapi yang madrasah asalnya belum. Bangku-bangku juga, bayangkan kalau udah tahun 83, berapa puluh tahun, 40 tahun lebih, bangkunya ya pasti rusak dong. Jadi sudah selayaknya diperbaiki. Dengan wasilah pecah ban tadi. Nah, jadi si Bang Ismail ini menolong orang, maka satu kampungnya ditolong oleh Allah dengan perantaraan para relawan ini. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Jadi gitu. Jadi
Kadang-kadang kita awal kita pecah pun, ya Allah kok gini amat sih, ya Allah kita kan di sini mau nolong orang, kenapa jadi ada pecah ban segala gitu. Kadang terpikir begitu. Ternyata ada hikmah di balik itu. Allah pengen, itu kampung yang kamu lewat itu belum kena bantuan. Memang belum ada bantuan di situ, ada sapi, bangkai sapi sampai sekarang udah sebulan, 2 bulan. Saya lewat lagi kemarin, masih ada tuh bangkai sapi tinggal kulit itu, gak ada yang mau nguburin. Karena para sapi-sapi kan pada mati banyak. Ada yang ratusan ekor sapi-sapi orang mati. Yang nggak bisa menyelamatkan diri. Hikmahnya adalah musibah yang kita alami kadang-kadang ingin memberikan berkah kepada orang lain. Atau kadang-kadang menjadi doa orang lain. Pernah nggak kalian dengar kisah Muhammad bin Abdul Baqi Al-Hafidh? Yang ada dalam Zail Tabaqat Ibn Rajab. Tabaqatul Hanabilah Ibn Rajab. Tahu nggak kitab itu? Harus tahu, minimal tahu judulnya saja. Biarpun kalian belum baca. Bagaimana mau jadi ilmuwan kalau nggak kitab-kitab pada nggak tahu? Makanya nanti ya saya cobalah bagaimana kepada para asatis juga ingin, karena ini tasqif ini kan pengembangan wawasan. Mungkin kalian belajar mendalam ilmu nahu, ilmu hadis atau apapun dalam satu pelajaran tertentu, tapi mungkin wawasan ke yang lain berkembang nggak? Ini pelajaran ini fungsinya ini. Nah sekarang Tabaqat Al-Hanabilah Ibnu Rajab Al-Hambali. Zailnya, ekornya. Tabaqatul Hanabilah itu karya Abu Ya'la. Dikasih zail atau lanjutan ekor oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situ ada biografi Muhammad bin Abdul Baqi. Apa ceritanya? Kalian nggak punya HP ya? Ini saya sampai sekarang nih, yang kita mau katanya proyektor mana? Oh nanti gini, minggu depan kalau saya ngajar lagi proyektornya siapkan ya. Jadi dari laptop saya bisa tunjukkan kitabnya langsung di sini. Karena kalian nggak punya handphone Kemarin colok aja Ustaz, nggak. Minta tolong ke Ustaz Abu Hanifah, tolong belikan atau gimana lah caranya. Nggak satu sama laptop antum Ustaz. Ini sekarang ada ini. Ada MacBook ya. Tapi nggak tahu bisa pakai ini mah. Enggak, dia harus pakai lagi, ada converter. Oh nanti sambungan lagi. Converter dulu. Nanti bisa dibelikan lah. Ya sebenarnya kalau ini siaran langsung saya bisa nanti aja kalau ada para, kemarin itu sudah ada yang mau belikan saya proyektor. Tapi kalau di sini proyektornya sudah ada berarti nggak usah. Cukup belikan konverternya. Terserah. Yang penting nanti adalah dengan itu saya bisa memperlihatkan ini kitabnya dan ini tulisan. Karena saya ada kisah tentang itu tuh, ada tulisan saya di web BIK. Kalian bisa baca kalau kalian punya akses ke internet. Saya judulnya adalah semacam sengsara membawa nikmat. Kalian tahu nggak sengsara membawa nikmat? Nggak ada, belum lahir kalian waktu itu. Tahun 90 ada sinetron. Sinetron sengsara membawa nikmat judulnya di TVRI. Jadi ceritanya gini. Kalau tidak salah sudah pernah saya ceritakan di sini. Muhammad Abdul Baqi ini seorang hafiz. Dia itu adalah orang model kalian gini, menuntut ilmu di Mekah. Kelaparan, nggak punya uang. Karena kelaparan, akhirnya dia sudah berpikir mau mencuri. Tapi ya namanya orang terpaksa tuh kan, sealim-alimnya apapun orang kalau udah lapar, pasti kepikiran setan, bukan setan juga yang masuk kan, memang gimana ya orang kelaparan gimana? Terpikir dia buat mencuri karena orang banyak. Harta orang baik. Kalau dia mau mencuri gampang sekali. Orang main tinggal-tinggal aja harta di Mekah itu. Lalu dia ketemu dengan dompet. Kayak begini. Tas. Dia ambil. Isinya adalah kalung emas yang sangat mahal harganya. Terpikir oleh dia, kalau saya jual ini pasti saya bisa beli onta, beli apa, bisa pulang kampung, bisa bla 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 bla. Iya. Manusiawi. Akhirnya coba buka tulisan saya itu di web BIK, judulnya apa itu? Tulisan saya di web BIK itu Muhammad bin Abdul Baqi, kisah Muhammad bin Abdul Baqi. Di Kisah dan Hikmah kalau tidak salah. Intinya begitu. Ini kisah ini sering disampaikan orang di ceramah-ceramah. Cuma dia tidak menyebutkan sumbernya dari mana dan kisah siapa. Ini kisah nyata bukan? Jadi Muhammad nemu
Dia bawa tiba-tiba ada orang mengumumkan sayembara. Zaman dulu kalau di Mekah di atas gunung anu itu, ada gunung namanya di Mekah, tempat orang membacakan pengumuman. Disitulah Rasulullah membacakan pengumuman tentang datangnya Islam. Di situ kayak di anu ini, pukul gong, kentongkan gitu. Pengumuman. Ini berikut ini adalah Bapak dari Pulau Anu, Fulan bin Fulan, jamaah haji, mengumumkan bahwa beliau kehilangan sebuah tas yang berisi kalung begini. Bagi siapa yang menemukan, maka Bapak ini akan memberikan hadiah senilai 500 dinar. 500 dinar itu 1 dinar 4 gram emas. 1 gram sekarang 3 juta. Kalian mau beli emas kawin ada mahal sekarang nih. Hah? 4 gram 3 juta. 3 juta kali 4 12 kali 500. Oh, bukan, hampir triliun tuh. Coba deh, pakai kalkulator aja deh. Jadi sekian miliar itulah. Sekian miliar ya. Hadiahnya doang. Berarti isi dalamnya lebih banyak lagi. Hadiahnya doang. Si pemuda ini Muhammad bin Abdul Baqi dengar. Dapat enggak Abdullah? Muhammad bin Abdul Baqi dengar. Lalu dia inilah. Wah, itu kan dompet yang saya temukan tadi. Oh, berarti Bapak itu yang punya. Wah, gimana ya? Panggil lah. Pak, sini Pak. Kenapa anak muda? Ini deh Pak, sini Pak. Masuk ke tenda saya. Oke. Bapak tadi kehilangan ini ya? Oh iya betul. Anunya warnanya apa Pak? Gini. Oh, berarti ini. Ini dia Pak, saya yang nemukan tadi. Masya Allah, Bapak itu seperti apa ya? Orang gembira udah bagaimana ya? Tak bisa kita ceritakan bagaimana gembiranya dia. Baiklah anak muda. Sesuai dengan janji saya. Ini orang kaya di pulaunya. Bayangkan dia berani ngasih hadiah 500 dinar. Berapa miliar tadi itu? Triliun berapa? Udahlah, anggap 1 triliun ya. Anggap 1 triliun rupiah ada. Kalau 315 bisa jadi AMBG setahun. 1 triliun rupiah. 1 triliun, katakanlah gitu ya. Kamu duit 1 triliun buat apa? Oke lah anak muda, sesuai dengan ini tadi, karena saya sudah bersembahyangan, kamu berhak mendapatkan 500 dinar. Maaf Pak, tidak bisa. Sok kaya nih orang. Kenapa tidak bisa? Udah belajar fikih? Bab ja'alah? Nah. Bab ja'alah. Muhammad bin Abdul Baqi ini seorang ulama Hambali. Dia tahu hukum. Karena kalau dalam ja'alah, itu namanya ja'alah bukan? Tadi Bapak tadi. Tahu belum? Tahu enggak ja'alah? Oh, belum sampai. Belum Enggak, kalau belum sampai bilang belum sampai. Jadi gini sebenarnya, fikih itu kalau bisa, karena kalian cuma 2 tahun, harusnya ibadah, muamalah juga ada. Karena nggak akan ngejar. Nanti habis sampai sholat doang selesai, kalian pun tamat. Nggak belajar muamalah. Harusnya muamalah langsung belajar juga. Paling tidak di 6 bulan kedua udah belajar muamalah khusus. Ya, ji'alah sayembara, mengumumkan siapa yang dapat ini maka dia dapat hadiah. Lalu orang pun mencari. Kalian mencari misalnya dapat dompet itu, berhak nggak dapat 500 dinar? Berhak. Tadi kan udah diumumkan. Kenapa Muhammad bin Abdul Baqi tidak mau menerima? Dia tidak berhak. Kenapa? Karena dia telah menemukan sebelum pengumuman sayembara. Berarti dia tidak ikut sayembara. Lah, oke. Terus apa dong? Dia harus mengembalikan itu kepada pemiliknya cuma-cuma dan tidak boleh, haram baginya untuk meminta imbalan. Bagi orang yang menemukan barang siapapun di jalan, maka dia harus mengembalikan itu tanpa imbalan. Haram hukumnya kalau dia minta. Kalau orang yang menganukan itu yang ditemukan barang, pemilik barang tadi mau ngasih hadiah, dia harus lihat dulu ini orang karena nggak enak atau karena memang ingin ngasih hadiah. Kalau kira-kira orang ini karena nggak enak, maka dia haram menerima hadiah tersebut. Itu hukum, dan itu semua mazhab sama. Ini ngerti fikih, gara-gara ngerti fikih dia nggak dapat duit 500 miliar, dia dapat 500 dinar. Coba kalau dia nggak ngerti fikih, dapat dia sekian triliun. Ayo, gimana? Kisahnya, oke, kita lanjutkan saja. Udah dapat belum? Kejujuran membawa nikmat judulnya. Ente juga belum pernah baca.
Nah, baca makanya. Itu bahan ceramah itu. Jadi dapat gitu kan. Karena berdasarkan hukum fikih dia tidak boleh menerima hadiah sayembara. Maka maaf Pak, nggak bisa Pak. Dia ini kan lapar, perlu duit. Duit sudah 500 dinar di depan mata, itu harta. Dia tidak jadi menjualnya, karena kalau dia menjual berarti dia mencuri. Dia kembalikan kepada orangnya, dia kalahkan nafsunya, dia ikutin ilmunya. Padahal kalau dia mau ngambil yang 500 dinar tadi bisa mana Bapak itu tahu? Dia udah menemukan atau belum? Bisa kan? Tapi Allah tahu kan? Disinilah keimanan itu diuji. Siapa yang sanggup begitu kalau bukan wali Allah? Kita kalau kayak gitu kira-kira sanggup nggak? Ya kalau kita dalam keadaan normal mungkin sanggup. Ini dalam keadaan lapar. Pikir. Nggak gampang iman itu. Oke, dah selesailah cerita ini. Selesai Bapak itu udah pulang. Dia pun pulang, dapat ini menyeberang laut, ikut berlayar. Nahasnya berlayar, tenggelam kapalnya kena badai. Dia berhanyut berhari-hari di laut. Si Muhammad Abdul Baqi ini terdampar, akhirnya mendarat ke sebuah pulau. Di si pulau itulah dia kemudian terseok-seok, datanglah ke sebuah musola, masjid. Dia lihat ada masjid. Disitulah dia numpang nginap kepada pengurus masjid. Ya, terus berhari-hari di situ musafir. Orang pun tahu bahwa dia orang yang terdampar dari lautan ke pulau. Zaman dulu kan nggak ada handphone, nggak bisa hubungin keluarga. Ini tahun 400 Hijriah, artinya 1000 tahun yang lalu kejadian ini. Nggak ada handphone, nggak ada pulsa, nggak ada apa-apa. Jadi disitulah dia mau hidup gimana? Dia ngajar ngaji anak-anak kecil. Dari situlah orang-orang tua, karena di pulau itu dakwah masih belum banyak guru. Tapi pulaunya orang-orang kaya isinya. Nah, jadi dikasihlah dia sekedar makan, ditanggung di masjid itu segala macam. Bahkan dia juga bisa ngajar huruf Latin. Karena dia ini cerita Muhammad bin Abdul Baqi ini kalau tidak salah, dia pernah dipenjara orang kalau nggak salah dia ini orangnya nih. Mirip kisahnya dengan Suhaib Ar-Rumi. Dipenjara orang di Romania, dia ngerti bahasa Latin Romania, bahasa Rom. Karena dia dipenjara di situ, dengar para penjaga itu ngomong aja, dia ngerti bahasanya. Itu sama dengan kecerdasan kalau tidak salah Syekh Muhammad Amin Shinqiti waktu kecil. Ada negara Libya, dia kan dari Mauritania dijajah oleh kalau tidak salah Libya, Italia atau apa, atau Prancis. 2 orang tentara berantem, lalu mereka ke pengadilan. Yang nyaksiin si Syekh Amin Shinqiti ini, nyaksiin dia waktu itu masih kecil, di bawah 10 tahun. Berantem, dipanggil ke pengadilan. Ini kan masing-masing saling mengklaim benar. Oke, ada saksi nggak kalian? Nggak ada Pak Jenderal. Ada sih anak kecil orang Arab sini. Orang panggillah si Muhammad Amin ini. Panggil. Anak kecil, kamu tadi ngelihat nggak mereka berdua nih berantem? Iya ngelihat Pak nih. Mereka ngomong apa? Ya mana saya tahu, kan mereka ngomong pakai bahasa mereka. Tapi kalau Anda suruh saya ngulang si fulan ngomong apa, saya bisa. Kebayang nggak cerdasnya? Jadi oke, ulang. Pertama si fulan ngomong begini, dia ucapkan itu dengan bahasa Itali yang dia tidak ngerti. Lalu si fulan membalas begini, dia ucapkan itu dengan bahasa Itali yang dia tidak ngerti. Oh kalau gitu kamu dong yang salah. Bayangkan, bisa secerdas itu. Jadi otaknya itu kayak kaset rekaman. Dia nggak ngerti, tapi disuruh ngulang, orang ini ngomong apa per kata, dia bisa. Karamah Allah. Mau nggak kayak gitu? Ya pokoknya kita biarpun nggak begitu, serius saja belajar. Mumpung kalian masih di majelis ilmu. Kalau udah tua, udah cari duit kemana-mana kayak kami udah susah. Makanya mumpung sekarang ini, giatkan belajar itu. Baca apa yang bisa dibaca. Buku sobek pun dibaca. Lihat Syekh Al-Albani. Dari mana dia dapat buku hadis? Dari tong sampah. Baca majalah tong sampah yang dibuang di majalah itu dia baca. Saking nggak ada duit buat beli majalah. Itu yang dia baca. Itu yang bikin dia pintar. Makanya baca kisah kehidupan Syekh Al-Albani. Jangan cuma aku ikut Syekh Al-Albani. Kalian tahu nggak bagaimana dia berjuang? Ini kadang-kadang orang-orang ini kadang-kadang. Oke, jadi kemana tadi tuh? Terdampar di pulau. Jadi guru ngaji, bla 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 bla, selesai. Lalu tiba-tiba dia udah lama kan, termasuk ngajarin bahasa asing tadi, dan tulis menulis. Oh bangga dong orang situ. Mana ada orang sini kita dapat guru begini? Siapa yang mau mengajarin begini? Kalau bayar mahal ini. Oke, akhirnya gini lah ya Pak, wahai pemuda, di kampung kami ini
ada seorang anak gadis yang udah yatim, semuanya yatim. Tapi dia anak orang kaya, kepala kampung kami di sini. Ya, kami diamanahkan oleh bapaknya untuk mencarikan seorang suami. Kami sudah sepakat seluruh tetua kampung ada di sini, kamulah orang yang tepat untuk menikahi gadis itu. Ya, kalian jangan menghayal dulu. Ya. Ini ceritanya benar. Kamulah orang yang tepat. Tapi kan orang sana tuh nggak pernah ketemu perempuan, dia nggak tahu. Jangan Pak, saya ini orang asing begini, orang nggak ada, udah. Pokoknya kamu nggak boleh menolak kamu. Akhirnya udahlah, oke, terima. Ya dia belum ada pretensi apa-apa karena kan belum tahu nih cantik apa dia tidak tahu. Nah, udah akad baru ketemu. Kebiasaan orang Arab tuh begitu. Dan itu sebenarnya kebiasaan yang tidak betul juga karena kan harus ngelihat dulu si gadis ini cocok apa tidak. Nah, mereka nggak ngelihat. Hatta sekarang di Yaman Hadramaut begitu. Karena semua pakai cadar. Ya, kalau nikah kalian gimana? Ya udah nikah kan. Tahu cantik dari mana? Ya ibu kami yang bilang. Ibunya datang ke situ kan. Kan sama perempuan boleh ngelihat wajah. Kalian nggak pernah lihat foto pun enggak. Jadi percaya saja sama ibu. Iya percaya saja. Tapi kan mereka kan Hadramaut Yaman, jaminan mutu. Semuanya cantik. Kalau ada yang nggak cantik tuh oknum. Udahlah. Udah menikah, selesai. Malam pertama. Ya sudah, malam pertama kan ya udah pakaian pas dia melihat kalung yang dipakai oleh gadis itu. Istrinya ini terbengong-bengong dia melihat kalung itu. Kalian paham bentuk kalung itu kan? Nah, sudahlah. Tidak tahu ceritanya. Sampai sedihlah gadis ini. Kenapa kamu nggak memperhatikan saya, malah memperhatikan kalung saya? Memangnya kalung saya yang lebih cantik. Kamu mengenal kalung ya? Bukan begitu. Ada cerita di balik kalung ini. Diceritakanlah dia tadi kisah yang tadi itu. Diceritakan. Tapi ini yang itu bukan si istrinya ini. Istrinya lapor kepada paman-pamannya ini. Jadi dipanggil dia, kamu kenapa kamu begitu sama istri kamu? Malah kamu melihat kalungnya. Kamu nggak mau menyentuh dia, malah kamu melihat kalungnya kayak sedih. Kan ada apa sih kamu? Dia ceritakan itu cerita. Langsung mereka semua bertakbir. Allahu Akbar. Kenapa paman sekalian? Kamu tahu nggak pemilik kalung itu siapa? Pemilik kalung itu adalah bapak gadis itu yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan dia berwasiat kepada kami. Dia bercerita kepada kami tentang seorang pemuda yang mengembalikan dompet itu yang berisi kalung itu. Tahu nggak dia setiap hari berdoanya apa? Ya Allah, coba apa kalimatnya di situ? Saya menulis kalimat. Doanya apa? Ya Allah, kumpulkanlah ia denganku sehingga aku dapat menikahkannya dengan putriku. Kalimat bahasa Arabnya. Karena Ibnu Rajab nulis. Ada nggak kalimat? Ada. Saya SS kitabnya soalnya. Iya, ada. Tapi Allahumma, itu doanya itu. Ya Allah, kumpulkanlah dia kepada keluargaku sehingga aku bisa menikahkannya dengan putri, gitu ya? Itu kalimatnya. ya Allahumma jma' Allahumma jma' baini wa bainahu hatta uzawwijahu bi binati. Pertemukan aku dengan pemuda itu ya Allah sampai aku bisa menikahkannya dengan anakku. Dia nggak tahu tuh pemuda orang mana, dari mana. Nggak, kalau zaman sekarang bisa dicari kan di Google siapa sih pemuda tadi itu. Dari mana bisa tahu? Jadi pemuda itu terdampar, bernasib nahas di laut, terdampar dia kelaparan demi supaya terkabulnya doa bapak itu tadi. Tapi hikmah lain. Jadi pemuda ini mendapatkan bukan kalung yang mau dia curi itu, pemiliknya langsung dia dapatkan. Tahu nggak hikmahnya apa? Jadi kalau memang udah rezekinya dan Allah takdirkan tidak akan kemana-mana. Dia berarti kalung itu memang milik. Karena akhir cerita dia menikah, dapat 2 anak, istrinya meninggal, 2 anaknya meninggal, akhirnya dialah pemilik kalung seharga 1 berapa miliar itu triliun itu. Dan dia jual. Ini akhir cerita begitu. Dijual. Lalu dia belikan semua kitab, semua perpustakaan dan lain-lain. Banyak murid-muridnya ribuan. Dia cerita ini. Muhammad bin Abdul Wahid cerita itu. Kalian lihat semua yang aku miliki, istana, buku-buku segala macam ini. Hasil jual kalung itu. Baca nanti ceritanya. Maksudnya apa? Sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah menjadi milik kita, dia tidak akan kemana-mana. Waktu dia mencuri itu, dia menjual, jadi duit, jadi milik dia bukan? Jadi milik dia, tapi haram. Karena kalung itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi miliknya. Tidak akan kemana-mana. Banyak
hidup lah, dinamika hidup dia jalani, harus tenggelam di laut lah segala macam, ya. Tapi itu semua skenario Allah demi supaya dia bisa ketemu dengan bapak itu tadi. Dia nggak ketemu bapak itu, tapi akhirnya menjadi menantu bapak itu dan mendapatkan kalung itu, karena kalung itu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi milik dia. Maka dia akan mendapatkannya. Biarpun dia lari ke ujung dunia, Allah akan tarik lagi dia dengan caranya Allah. Kalau dia jual saat itu, dia dapat duitnya, tapi kan haram. Dia tanggung di akhirat. Karena dia sabar, dia tinggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah gantikan dia. Karena memang ini hak kamu, kamu akan dapat suatu saat nanti. Dia dapat kan? Begitu. Man taraka syai'an lillahi, dalam sebuah hadis, ada dalam artikel itu sudah saya tulis hadisnya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari itu. Nah, ini yang harus kita jadikan pedoman hidup. Betapa banyak kita bisa ngambil uang haram, terutama orang yang punya kesempatan. Kadang-kadang kita ini nggak bisa korupsi karena memang nggak ada kesempatan. Coba kalau ada orang, kita pegang amanah duit orang sekian ratus juta dan tidak ada audit, kan bebas kita kan. Orang nitip zakat ke kita misalnya 200 juta. Nitip aja, dia percaya saja, terserah Ustadz mau salurkan kemana. Mana dia tahu saya salurkan kemana? Tidak saya salurkan, saya pakai buat pribadi, siapa yang tahu? Cuma Allah yang tahu. Tapi itu tadi sangat mudah, sangat gampang bagi kita, bila kita sudah mendapatkan jalan itu, gampang bagi kita untuk nilep duit orang. Pokoknya makan harta haram, gampang banget. Tapi kalau kita sabar dan memang itu menjadi takdir kita, Allah akan mempertemukan. Tapi kalau bukan rezeki kita, apapun caranya kita tidak akan dapatkan. Makanya Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis dari yang ada dalam Al-Hakim dan Abdullah bin Amr bin As, la tastabti'ur rizqa fa innahu la yamutu 'abdun hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu fa ajmilu fit talab akhdhul halali wa tarkul haram. Jangan kalian merasa kenapa sih rezeki ini datangnya lama sekali. Udah capek-capek kerja segini-gini doang dapatnya. Udah puluhan tahun, anak sekian, hampir punya cucu, ngontrak terus. Kenapa rezeki? La tastabti'ur. Jangan kamu merasa rezeki itu lama datangnya. Karena tidak akan mati seorang hamba sampai rezeki terakhir yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya akan datang kepadanya. Hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu fa ajmilu fit talab. Maka perindahlah cara untuk nyari rezeki. Gimana caranya Rasulullah? Akhdhul halali wa tarkul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Muhammad bin Abdul Baqi ngambil yang halal, dia tinggalkan yang haram, yaitu menerima ji'alah 500 dinar dari bapak itu tadi. Haram, karena dia telah menemukan barang sebelum ji'alah diumumkan. Haram, dia tahu, dia punya ilmu, maka dia tidak menerimanya. Coba kalau dia nggak tahu, dia nggak punya ilmu, dia ambil. Baik, kalau dia nggak tahu lalu dia ambil, haram apa tidak? Tetap haram. Allah tidak menerima orang yang mengatakan, maaf ya Allah, saya tidak tahu. Siapa suruh kamu nggak belajar? Jadi jangan kira misalnya ketika kalian hidup nanti nih, tiba-tiba bermuamalah dengan yang haram, kena riba misalnya. Lalu kemudian di akhirat, ini harta haram loh. Saya nggak tahu ya Allah. Ini hukumnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa kamu? Saya nggak tahu ya Allah. Kenapa kamu sampai nggak tahu? Ya saya belum belajar. Kenapa nggak belajar? Bukankah di tempat-tempat kamu banyak ustadz tempat bertanya? Bukankah ada internet yang bisa kamu cari? Nanya chat GPT pun bisa. Allah malas saya kan sibuk main PUBG. Saya kan sibuk main. Waktu yang kamu gunakan untuk PUBG sama anu itu, gara-gara itu kamu tidak sempat bertanya pada chat GPT apa hukumnya ini. Misal ini aja ilustrasi, tapi itu akan terjadi di akhirat. Tidak diterima. Kamu tetap berdosa karena kamu kusur atau lalai, teledor. Kamu nggak tahu karena teledor. Berbeda kalau kita sudah, nanti ada alasan. Kenapa kamu sampai nggak tahu? Sampai ini makan harta haram. Saya nggak tahu ya Allah, tapi padahal saya udah belajar loh ya Allah. Saya kuliah, katakanlah saya ngikut majelis taklim, saya habis kuliah tapi tetap ikut pesantren. Daftar saya di pesantren Al Hasan Mangunjaya, jauh-jauh saya datang dari Sumatera. Daftar ke pesantren demi menuntut ilmu ya Allah. Tapi pas pelajaran ini memang belum dapat saya ya Allah. Memang belum, atau mungkin sudah dapat waktu itu, mungkin saya lupa. Oke, karena kamu telah berusaha menuntut ilmu sebagai penghormatan terhadap thalabul ilmi, kamu dikasih kompensasi. Kamu dimaafkan. Kenapa? Karena kamu tidak teledor. Kamu sudah usaha. Jadi Allah tuh menilai usaha kita. Lah kalau
Ngapain masuk pesantren? Nggak dapat duit. Banyak tahu, banyak haram. Coba kalau nggak tahu, kan nggak haram. Bukan nggak haram, nggak tahu. Akhirnya merasa tidak berdosa. Padahal berdosa. Tidak akan diampuni oleh Allah. Sebab kalau orang yang tidak tahu semuanya diampuni, mendingan kita nggak usah tahu. Kapan kita belajar? Mending kita bodoh saja. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau semua orang kejahilan dimaklumi oleh Allah, maka tentulah orang jahil lebih baik daripada orang alim. Ya, kalau misalnya dia sama-sama dapat melakukan riba. Orang alim tahu ini dosa, dia kena hukum dong. Orang jahil nggak tahu ini dosa, terus diampuni. Enak benar jadi jahil. Mending jadi jahil. Ya nggak? Tidak akan diampuni. Dia dapat 2 dosa, dapat yang haram dan dapat keteledoran atau kealpaan kusur namanya, karena tidak menuntut ilmu. Tapi kalau dia sudah menuntut ilmu dan jadi tidak tahu, maka itu menjadi hujah dia di hadapan Allah. Ini kalian duduk di sini nih, jadi hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saksikan ya Allah, kami ini sudah menjadi santrinya Al Hasan. Kami belajar fikih segala macam. Kebetulan bab itu saya belum tahu ya Allah. Oke, kamu dapat kompensasi. Karena kamu telah berusaha. Jauh-jauh kamu datang dari negeri kamu hanya untuk belajar ilmu agama. Di situ kamu rela jadi jualan kebab segala macam hanya untuk belajar agama. Luar biasa pengorbanan kamu, maka diampuni dia. Begitu. Sebab kalau tidak ada kompensasi apapun, ngapain kalian jauh-jauh datang? Kalau tidak ada fadilah dari Allah. Itu makna yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi enggak sia-sia. Ya. Sekali lagi belum sampai kita pada fikih relawan. Tapi mudah-mudahan ada insight, ada hikmah yang bisa kalian petik. Ya. Bahwa setiap kejadian kita hubungkan dengan ayat Quran yang jadi hafalan kita. Makanya ngapal nih harus hafal artinya. Tadi Fahmi, tadi tahu nggak kamu arti seluruh ayat itu? Tentang apa? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Atau artinya farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim Allah. Itu ayat itu bukan tadi tuh. Ya kan? Iya. Paham artinya? Oke. Kalau begitu wajib kalian membuka kitab terjemah. Jadi semua harus punya terjemahan Al-Quran ya. Ada kan? Terjemahnya baca dulu. Setiap ada ayat yang sering kalian baca dalam sholat. Benar, tadi pas mau baca ayat itu udah direncanakan belum di rumah, di asrama? Udah direncanakan. Baik, lain kali baca ayat, baca dulu artinya supaya makin meresap di dalam hati saya. Inilah arti dari ayat yang saya baca tadi. Orang yang ngerti akan nangis. Ya. Maka nanti yang mau jadi imam, nanti kalian mau baca, nanti saya mau baca ayat ini. Dan banyak kan yang saya dengar, kebanyakan kalian membaca tidak satu makra atau kisah belum putus udah ruku, atau kisah udah putus kalian nambah satu ayat yang tidak berhubungan dengan yang sebelumnya dan ada lanjutannya dan kalian ruku. Karena kalian tidak berpedoman pada makra. Ngelihat gak dalam mushaf ada huruf ain atau huruf hamzah? Itu artinya apa? Akhir kisah. Sudah sampai sini silahkan kalian ruku. Itu siapa yang membuat? Para ulama, bukan dari Rasulullah. Itu ijtihad. Makanya bukan patokan pasti. Kalau kita udah ngerti bahasa Arab, kalau kita udah ngerti isi Al-Quran, nggak perlu pakai itu. Cukup kita tahu ini sampai sini kisah selesai. Ya, pokoknya jangan berarti wailul lil musallin, Allahu Akbar. Maksudnya jangan gitu. Nah, yang itu sih mungkin kita udah pada tahu semua. Tapi banyak lagi nanti kisah-kisah dalam Al-Quran. Belum selesai satu kisah kita udah ruku, atau selesai satu kisah kita tambah satu ayat yang lanjutannya masih menimbulkan tanda tanya, kita ruku. Nah itu. Kalau tidak, bagi orang yang nggak ngerti, makra huruf ain itulah pedomannya atau marka itu fungsi huruf ain. Ada kan di mushafnya masing-masing? Karena kalau mushaf Madinah modern tidak ada. Coba kalian lihat. Itu ada nggak? Nggak ada. Yang itu nggak ada. Yang ada itu di Quran lama. Kalau Quran cetakan Indonesia kayaknya masih ada.
namanya marka, tempat ruku, atau makro, atau tempat akhir baca. Apa maksud akhir baca? Kisahnya selesai di situ. Misalnya kalian baca kisah Zulkarnain, atau maaf, kalian baca misalnya dari surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Khidir. Selesai kisah Nabi Musa dan Khidir, kalian nambah satu kisah Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Zulkarnain. Lanjutannya apa? Wa yas'alunaka an, aduh, saya lupa. Wa yas'alunaka an Zulkarnain. Allahu Akbar. Nah, itu salah. Maksudnya, jadi kalau kita ngerti artinya, makanya usahakan nanti sebelum membaca ayatnya yang udah kalian hafal, kalau bukan satu ayat full ya, kalau bukan satu surah full ya, kalau juz amma kan gampang, satu surah full. Kalau bukan satu surah full kayak surah Ali Imran tadi, usahakan baca dulu artinya. Saya baca ini sampai ini, resapi dulu artinya. Begitu tulabul ilmi dalam Al-Quran, karena kita bukan orang Arab, jadi kita harus tahu artinya dulu. Gitu ya. Baik, jadi nanti ditentukan. Saya berhentinya di sini karena kisah sudah selesai sampai di sini. Biasanya kalau dalam terjemahan Departemen Agama dibuat judulnya kisah ini gitu kan. Nah, gitu. Itu jadikan pedoman. Jadi kita ngerti isi dari arti yang kita baca. Demikian yang bisa saya sampaikan karena sudah terlalu malam juga. Ini sebenarnya jam berapa nih? Kayak saya curiga jam ini nggak benar. Benar. Iya, udah cukuplah. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi tentang kerelawanan ya. Karena gini, bukan apa saya menyampaikan ini. Kita butuh relawan yang banyak. Kalianlah pelanjut kami ini. Kami merasa sudah ternyata umur tidak bisa didustakan. Cepat capek juga. Ya. Dan estafet ini harus ada. Maka siapa tahu nanti santri-santri Al-Hasan bisa dilatih untuk punya bekal ilmu-ilmu kerelawanan atau ilmu-ilmu filantropi, ngerti undang-undang, ngerti apa segala macam. Itu ada ilmunya, itu nggak sembarangan juga. Tahu bagaimana cara asesmen, tahu bagaimana cara kita masuk kampung, tahu bagaimana cara kita ini kalau kita ini harus belanja apa dulu, harus belanja apa gitu supaya efektif misalnya, dan tahu pemetaan. Ya misalnya kalau kita mau ke Aceh, taunya Aceh, orang berangkat ke Banda Aceh kayak ke kami ke Tamiang, dan itu salah. Kalau ke Tamiang nggak boleh ke Banda Aceh, harus ke Medan. Kan Medan Sumatera Utara. Kita kan mau ke Aceh, iya, tapi Tamiang itu perbatasan, jadi lebih dekat ke Medan. Nah, oleh karena itu harus tahu peta. Itu semua ilmu itu berguna semua. Ya. Nah, jadi itu nanti insyaallah itu akan kita sampaikan karena kita perlu estafet generasi-generasi yang nanti akan melanjutkan dunia kerelawanan ini. Karena relawan tua sudah banyak, mereka sudah tua, kehidupan juga udah makin ini, tanggungan segala macam. Siapa lagi yang mau melanjutkan kalau bukan yang pemuda-pemuda? Nah, tidak akan bisa pemuda-pemuda ini melanjutkan kalau dia tidak punya wawasan dan ketertarikan dalam dunia itu. Tidak akan bisa punya ketertarikan kalau tidak pernah dengar cerita. Maka di sinilah saya bercerita. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.